Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan mempresentasikan terkait pengaruh kebijakan produktivitas nasional terhadap kinerja sektor manufaktur, analisis multilevel pada tingkat perusahaan, unit kerja, dan individu, di mana di sini beranggotakan Muhammad Alfaris, Danti Asila, GP Chandra, Rizky Amalia, dan Izza Ramadhani. Next slide. Baik, yang pertama sebelum masuk ke inti pembahasan yaitu profil perusahaan, di mana perusahaan pertama adalah Astra International, di mana perusahaan industri otomotif terbesar di Indonesia yang didirikan tahun 1997 dan berkantor pusat di Jakarta dan bersertifikat ISO dan sertifikat otomotif. Profil dapat dilihat pada slide berikut. Next slide. Kemudian model bisnis ada otomotif, jasa keuangan, konstruksi, dan properti. Lanjut. Kemudian ada infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan agrobisnis. Next slide. Untuk perusahaan kedua adalah Indofood yang merupakan produsen makanan dan minuman terbesar, di mana berkantor pusat di Jakarta dan merupakan produk terkenalnya adalah mie instan. Next slide. Untuk produknya dapat dilihat pada slide berikut ini ada Indomie, selain itu ada Indomilk, ada penyedap makanan dan juga minyak goreng seperti Bimoli. Next slide. Nah, untuk perusahaan ketiga adalah perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yaitu PT Kalbe yang merupakan perusahaan farmasi terbesar, ada 12 sampai 14 pabrik berkantor pusat di Jakarta dan sekitar 16.000 lebih karyawan. Next slide. Kemudian model bisnisnya ada pembuatan resep obat, nutrisional, nutrisi makanan, ada consumer health, jadi konsumsi produk atau makanan sehat, dan juga distribusi dan logistik. Next slide. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang produktivitas yang akan dimulai dari level pegawai, kemudian dilanjutkan ke level tim atau unit kerja, kemudian dilanjutkan ke level perusahaan, dan yang terakhir dilanjutkan ke level sektor manufaktur. Next. Definisi produktivitas pegawai. Jadi produktivitas pegawai itu akan mengukur seberapa efisien dan efektif seorang pekerja atau sekelompok pekerja berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Produktivitas pegawai merupakan indikator kinerja yang mengukur output pekerjaan dibandingkan dengan input berupa waktu, upaya, dan sumber daya menurut Stryker pada tahun 2024. Dalam industri manufaktur, job meaningfulness dan performance memiliki hubungan yang berkorelasi positif dan signifikan melalui employee engagement. Next, ada 8 elemen kunci produktivitas pegawai. Yang pertama itu adalah manajemen waktu yang efektif, yang melibatkan pemilihan prioritas dan penjadwal tugas. Lalu ada penentuan prioritas, yaitu kemampuan untuk memfokuskan diri pada tugas yang memiliki nilai tinggi. Yang ketiga itu ada distraction management, yaitu kemampuan untuk tetap fokus pada tugas yang sedang dikerjakan. Yang keempat itu ada pemanfaatan teknologi, yaitu penggunaan teknologi dan alat bantu produktivitas seperti aplikasi manajemen proyek untuk membantu pegawai dalam mengorganisir tugasnya. Lalu yang kelima ada continuous learning. Seorang pegawai yang produktif itu harus selalu belajar keterampilan baru, mengasah tekniknya, dan juga mengikuti pelatihan untuk pengembangan kemampuan. Yang keenam adalah delegasi dan outsourcing. Seorang pegawai yang produktif harus mampu dalam mendelegasikan tugas kepada orang lain untuk mengurangi beban kerja. Yang ketujuh adalah pengelolaan energi dan kesehatan. Pegawai harus mampu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kesehatan pribadi agar bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi secara berkala. Evaluasi kinerja dan refleksi rutin diperlukan untuk setiap pegawai agar dapat memperbaiki dan beradaptasi terhadap perubahan. Lanjut. Ada 8 juga untuk ukuran produktivitas pegawai. Yang pertama itu adalah jumlah tugas yang diselesaikan. Yang kedua itu rasio waktu produktif. Yang ketiga itu adalah kualitas hasil kerja.
Yang keempat itu pendapatan per jam kerja, yang kelima waktu penyelesaian tugas, yang keenam rasio fokus dan gangguan, yang ketujuh peningkatan keterampilan, dan yang terakhir adalah kepuasan klien atau atasan. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi produktivitas pegawai? Yang pertama itu adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang ergonomis dan nyaman akan membuat pegawai untuk bekerja dengan lebih produktif. Yang kedua itu adalah manajemen stres. Seorang pegawai yang baik harus mampu mengelola stres dan bekerja di bawah tekanan. Yang ketiga itu adalah work-life balance. Yang keempat adalah ketersediaan sumber daya, dan yang terakhir adalah kedisiplinan pribadi. Kemudian akan diukur salah satu indikator produktivitas pegawai, yaitu adalah pendapatan per jam kerja. Di sini rumus dari pendapatan jam kerja adalah pendapatan tahunan per jumlah karyawan dikali 2080 jam per tahun. Ini merupakan 2080 ini merupakan patokan yang digunakan dalam ekonomi makro dalam mengukur produktivitas. Yang pertama, terlihat bahwa pada Astra Internasional terjadi peningkatan produktivitas per jam kerja selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2020 hingga ke tahun 2023. Namun nggak ada pertumbuhan lebih lanjut di 2024, stagnan gitu. Maka ini mengindikasikan potensi kejenuhan atau tantangan baru dalam meningkatkan efisiensi di Astra. Lalu untuk pendapatan per jam kerja ICBP terlihat mengalami tren yang positif hingga tahun 2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024. Yang menunjukkan adanya kemungkinan kenaikan biaya operasional, penurunan efisiensi atau output yang stagnan meskipun jam kerjanya tetap. Lalu di sini ada pendapatan per jam kerja Kalbe. Kalbe menunjukkan konsistensi produktivitas yang kuat dari tahun ke tahun. Meskipun ada sedikit penurunan di tahun 2024, nilai pendapatan per jam kerja yang dihasilkan Kalbe ini merupakan yang tertinggi di antara dua perusahaan pembanding lainnya, yang menandakan efisiensi kerja yang ada di Kalbe itu relatif baik. Lanjut. Selanjutnya, ini merupakan grafik yang secara umum menggambarkan pendapatan per jam kerja dari 3 perusahaan tersebut. Nah, secara umum KB Pharma ini unggul dalam produktivitas. Diikuti oleh Astra, dan yang terakhir itu adalah ICBP. Ini mengindikasikan tantangan yang lebih besar dalam menjaga konsistensi efisiensi kerja, baik dari sisi operasional maupun manajemen SDM. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat bergantung pada strategi berkelanjutan dalam pelatihan, teknologi, dan efisiensi operasional masing-masing perusahaan. Lanjut. Ukuran produktivitas pegawai yang kedua yang akan diukur di sini adalah peningkatan keterampilan. Untuk peningkatan keterampilan ini akan diukur dengan indikator rata-rata jam pelatihan per karyawan yang diperoleh dengan membagi total durasi pelatihan per tahun dengan jumlah karyawan yang ada di masing-masing perusahaan. Terlihat bahwa Astra ini menunjukkan komitmen stabil terhadap pengembangan SDM melalui pelatihan. Terlihat dari jumlah jam atau durasi pelatihan yang dari tahun ke tahun itu tidak jauh berbeda. Penurunan kecil di tahun 2024 tidak begitu signifikan. Masih dalam rentang yang wajar, sehingga Astra bisa dikatakan tetap menunjukkan perhatian yang baik terhadap pengembangan SDM-nya. Lalu untuk Indofood, pelaksanaan pelatihan di Indofood ini cenderung tidak stabil, fluktuatif, terlihat dari grafiknya fluktuatif. Kemungkinan disebabkan oleh faktor operasional atau prioritas jangka pendek yang lainnya, namun tetap berada di kisaran yang cukup baik. Lalu yang terakhir adalah Kalbe. Kalbe di sini mengalami transformasi besar-besaran dalam pelatihannya di tahun 2024. Oleh karena itu terlihat bahwa grafiknya mengalami lonjakan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pelatihan secara online ini sangat meningkatkan akses dan frekuensi pelatihan. Ini mencerminkan perubahan
kebijakan pelatihan yang signifikan, serta investasi yang besar dalam pengembangan karyawan secara digital. Next. Nah, ini untuk grafik gabungannya, terlihat bahwa Astra mempertahankan konsistensi dalam peningkatan pelatihan dari tahun ke tahunnya. Sementara itu, ICBP cenderung stagnan bahkan menurun secara bertahap dari 10,21 jam di tahun 2021 menjadi hanya 8,93 jam di tahun 2024, yang mengindikasikan penurunan prioritas terhadap pelatihan pegawai di ICBP. Sementara itu, Kalbe Farma menunjukkan komitmen perubahan setelah mengalami penurunan tajam dari 15,66 jam pelatihan di tahun 2021 ke hanya 2,33 jam pelatihan di tahun 2023 dengan mengadakan pelatihan karyawan secara daring di tahun 2024. Nah, berdasarkan tren rata-rata jam pelatihan per karyawan selama 4 tahun terakhir, terlihat bahwa Astra berhasil menjaga konsistensi dalam investasi pelatihan, sementara ICBP menunjukkan kecenderungan stagnan bahkan menurun, yang mana mengindikasikan adanya penurunan prioritas terhadap pengembangan pegawai di ICBP. Dan Kalbe Farma malah sebaliknya, ia mulai mengakselerasi pelatihan secara signifikan di tahun 2024 melalui program pelatihan online. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan, terutama dalam format digital, memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kapasitas karyawan secara cepat dan luas. Next. Lalu, bagaimana hubungan antara peningkatan produktivitas dan pelatihan? Nah, tadi berdasarkan grafik produktivitas, terlihat bahwa Kalbe itu unggul dalam produktivitas per jam kerjanya dan menunjukkan komitmen yang kuat pada pelatihan karyawan dibandingkan dengan dua perusahaan lainnya, yaitu Astra dan Indofood. Disusul oleh Astra yang menunjukkan kekonsistenan dalam pengembangan karyawan melalui pelatihan. Dengan membandingkan pendapatan per jam kerja dan durasi pelatihan antar perusahaan, bisa disimpulkan bahwa produktivitas karyawan dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan mempunyai hubungan yang berkorelasi positif. Hal ini selaras dengan komitmen Kalbe dalam mengembangkan SDM-nya yang berakibat pada peningkatan produktivitas karyawannya. Dengan demikian, pelatihan dan pengembangan karyawan ini adalah strategi yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Next. Lalu ini adalah identifikasi masalah produktivitas pegawai dengan menggunakan fishbone diagram. Nah, kalau dari sisi manusianya, masalah-masalah yang dapat menurunkan produktivitas pegawai diantaranya adalah kurangnya pelatihan teknis, salah satunya. Lalu untuk metode, salah satunya itu adalah tidak ada standarisasi antar shift. Untuk dari sisi mesin dan peralatannya mungkin adalah salah satunya itu kurangnya pemanfaatan teknologi dan AI. Yang keempat itu dari sisi bahan baku, mungkin adanya keterlambatan pasokan yang mengakibatkan menurunnya produktivitas dari perusahaan tersebut. Lalu ada measurement, salah satu masalah yang mungkin terjadi itu adalah pencatatan yang masih manual. Dan yang terakhir itu dari segi lingkungan, yaitu adalah kurangnya pencahayaan atau lingkungan kerja yang tidak kondusif. Oke, lanjut. Strategi peningkatan berdasarkan pengukuran terhadap ukuran produktivitas sebelumnya, yaitu pendapatan per jam kerja dan rata-rata jam pelatihan, bisa disimpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan potensi karyawan itu merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan produktivitas pegawai. Oleh karena itu, strategi yang pertama itu adalah pengembangan kompetensi melalui platform pembelajaran adaptif yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan individu secara berkelanjutan sesuai kebutuhan pekerjaannya. Aksi yang bisa dilakukan itu adalah menyediakan akses ke platform pembelajaran online berbasis AI yang menyesuaikan materi dengan kemampuan dan progres individu. Yang kedua itu adalah menetapkan target untuk penyelesaian modul pembelajaran harian untuk topik teknis dan soft skill. Dukungan
TI atau AI-nya itu diantaranya itu bisa dengan menciptakan LMS atau Learning Management System yang adaptif seperti Coursera for Business, EdApp, atau model AI. Yang kedua itu adalah pemantauan dan feedback kerja harian secara digital. Nah, tujuannya ini adalah untuk membantu individu menyadari pencapaian dan kekurangannya secara real time. Aksi yang bisa dilakukan itu adalah dengan menerapkan aplikasi seperti personal KPI tracker di perangkat kerja. Lalu yang kedua itu adalah menyediakan notifikasi otomatis untuk pencapaian target atau peringatan jika kinerjanya menurun. Dukungan teknologi atau AI yang bisa digunakan adalah dashboard produktivitas personal berbasis Power BI atau Grafana, AI Analytics untuk mendeteksi pola penurunan performa. Yang ketiga itu adalah manajemen waktu dan tugas pribadi berbasis aplikasi yang bertujuan untuk membantu karyawan dalam mengelola prioritas dan menghindari pemborosan waktu. Aksi yang bisa dilakukan itu adalah implementasi aplikasi task management, bisa dengan Trello, Asana, atau Notion versi personal. Lalu juga bisa dengan menerapkan sistem dengan waktu istirahat, rotasi shift, dan target harian yang efektif. Dukungan teknologi atau AI-nya itu adalah time tracking tools seperti Clockify, lalu juga ada AI Assistant. Lanjut. Yang keempat, peningkatan konsentrasi dan fokus kerja melalui teknologi yang bertujuan untuk mengurangi gangguan eksternal dan internal agar individu bisa fokus saat bekerja. Aksi yang bisa dilakukan diantaranya adalah menggunakan wearable device, perangkat yang mudah dikenakan, atau aplikasi fokus kerja seperti Pomodoro Timer dan Forest App. Yang kedua itu bisa menerapkan sistem pemantauan fokus kerja berbasis sensor untuk operator di ruang produksi. Dukungan teknologi atau AI-nya itu salah satunya adalah dengan noise cancelling device dan earbud pintar untuk lingkungan kerja yang bising. Yang kelima itu adalah bisa dengan melakukan coaching dan bimbingan personal via AI mentor yang bertujuan untuk memberikan dukungan psikologis dan teknis secara personal. Aksi yang dilakukan itu adalah menyediakan akses ke AI mentor atau chatbot internal perusahaan yang bisa menjawab pertanyaan teknis, memberi motivasi, atau menyarankan solusi. Bisa juga dengan menambahkan sesi bimbingan one-on-one secara daring jika dibutuhkan. Dukungan teknologinya itu diantaranya adalah chatbot internal dan AI coach apps seperti Replika atau Coach AI. Dan yang terakhir, strategi yang berkaitan dengan pengelolaan energi dan kesehatan itu adalah manajemen energi dan kesehatan individu dengan layanan kesehatan dan makanan gratis. Tujuannya itu untuk menjaga stamina dan konsistensi kerja individu agar tidak menurun karena faktor fisik. Aksi yang bisa dilakukan diantaranya adalah dengan menggunakan wearable device seperti smartband, jam tangan pintar untuk memantau kelelahan, denyut jantung, dan waktu istirahat. Yang kedua itu adalah dengan menyediakan layanan terapis pijat internal bagi karyawan seperti yang udah dilakukan oleh perusahaan Elon Musk di SpaceX. Lalu yang ketiga itu adalah menyediakan makanan dan minuman bergizi gratis di kantor-kantor. Yang keempat itu adalah memberikan asuransi kesehatan untuk karyawan. Dan yang terakhir adalah menyediakan gym gratis. Dukungan teknologinya diantaranya adalah Fitbit, Garmin, atau Xiaomi Smart Brand. Dan juga AI Engine untuk mendeteksi burnout dini dan memberikan intervensi. Lanjut. Yang kedua masuk ke dalam pengukuran produktivitas unit kerja, di mana produktivitas unit kerja ini sendiri dapat didefinisikan sebagai proses pengelolaan tim untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Pengelolaan dari produktivitas unit kerja ini pun berfokus pada 3 hal utama. Yang pertama dari kontribusi anggota tim, yang kedua melihat dari pekerjaan yang selaras, dan yang ketiga melihat dari optimasi sumber daya. Di mana ketiga ini tuh membutuhkan pengelolaan produktivitas yang melibatkan hal-hal sebagai berikut, seperti yang pertama ada koordinasi, komunikasi, motivasi, dan juga manajemen kinerja. Sedangkan untuk elemen kunci dari produktivitas
unit kerja ini ada 8 elemen. Yang pertama ada dari tujuan yang jelas dan spesifik, di mana setiap tim itu perlu memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Lalu yang kedua ada pembagian tugas yang efisien, di mana pembagian tugas dilakukan sesuai dengan keahlian dan kekuatan dari individu di tiap masing-masing tim. Lalu yang ketiga ada komunikasi yang efektif, di mana komunikasi yang terbuka dan transparan dapat membantu anggota tim untuk berkomunikasi secara bebas. Lalu selanjutnya ada koordinasi dan kolaborasi, di mana kerja tim yang produktif itu memerlukan sebuah koordinasi untuk memecahkan masalah. Lalu yang selanjutnya ada motivasi dan penghargaan, di mana penghargaan atas kontribusi individu dalam sebuah kelompok atau tim itu dapat meningkatkan semangat kerja. Lalu elemen selanjutnya adalah peningkatan keterampilan dan pelatihan, yaitu pelatihan yang rutin dapat meningkatkan keterampilan agar kerja tim menjadi lebih efisien. Lalu elemen selanjutnya adalah manajemen waktu dan juga prioritas, di mana tim itu harus mampu memprioritaskan tugas yang penting untuk mencapai penyelesaian tugas yang optimal. Lalu yang terakhir adalah pengelolaan konflik, di mana konflik dalam tim itu tidak dapat dihindari, sehingga manajemen itu harus bisa dengan cepat menyelesaikan konflik dengan adil. Lalu selain dari elemen, perlu juga diperhatikan mengenai faktor yang mempengaruhi produktivitas di tingkat unit kerja. Yang pertama adalah kepemimpinan, di mana pemimpin yang mampu mengarahkan, memotivasi, dan juga mengelola tim dengan baik. Lalu ada komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi yang jelas, yang terbuka, yang bisa mengurangi kesalahan dalam proses koordinasi di dalam anggota tim. Lalu ada budaya kerja yang bisa mempengaruhi dan juga mendukung serta memberikan kebebasan dan semangat bagi anggota tim. Lalu ada pengelolaan waktu dan prioritas, di mana tim yang berfokus pada prioritas utama itu bisa menjadi lebih produktif. Lalu yang terakhir adalah dari sisi teknologi dan alat, di mana penggunaan alat yang berkolaborasi dengan digital serta software manajemen dapat membantu meningkatkan produktivitas tim. Lalu, di sini, terdapat ukuran produktivitas, dari unit kerja. Nah, pengukuran produktivitas unit kerja ini tuh akan berfokus pada unit kerja produksi karena, memang merupakan unit kerja yang langsung berhubungan dengan sektor manufaktur. Nah, dalam ukuran produktivitas di unit kerja ini juga akan, membandingkan dari 3 perusahaan sektor manufaktur, yaitu dari Astra, Indofood, CBP, dan juga Kalbe. Nah, ukuran produktivitas unit kerja ini tuh terdapat 7 ukuran yang dapat diukur. Yang pertama ada output per anggota tim, yang kedua ada kecepatan penyelesaian tugas, yang ketiga ada tingkat kehadiran dan keterlibatan, yang keempat ada kepuasan anggota tim, yang kelima ada tingkat penyelesaian proyek, yang keenam ada tingkat kolaborasi, dan yang terakhir adalah tingkat utilisasi waktu. Akan tetapi karena adanya keterbatasan data, maka untuk penelitian kali ini pengukuran produktivitas unit kerja yang akan dilakukan hanya dilakukan untuk output per anggota tim, kepuasan anggota tim, dan juga tingkat utilisasi waktu. Masuk ke pengukuran ukuran yang pertama yaitu output per anggota tim, di mana pengukuran output per anggota tim ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan melalui perhitungan pendapatan per karyawan karena memang tidak ada data yang bisa memberikan jumlah anggota tim per unit kerja produksi. Karena memang data itu perlu diakses secara internal. Nah, untuk yang perusahaan pertama yaitu Astra, dapat dilihat adanya kenaikan tajam ya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang menunjukkan pemulihan cepat di pasar otomotif saat pasca pandemi. Meskipun ada sedikit penurunan karena mungkin adanya adaptasi terhadap permintaan pasar di tahun 2024. Sedangkan untuk di perusahaan Indofood atau CBP dapat dilihat volume penjualan yang sangat tinggi, namun kemungkinan memiliki margin atau keuntungan per unit yang lebih rendah jika dibandingkan dengan otomotif dan juga farmasi. Lalu
untuk yang Kalbe ini, di mana dapat dilihat pertumbuhannya itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan Astra, meskipun memiliki fluktuasi yang relatif stagnan dibandingkan dengan industri otomotif. Nah, apabila dibandingkan secara langsung untuk ketiga perusahaan tersebut, dapat dilihat bahwa semua perusahaan itu menunjukkan tren peningkatan yang kuat dalam pendapatan per karyawan, terutama dari tahun 2020 sampai dengan 2023, yang mengindikasikan bahwa baik dari pasar otomotif ataupun pasar konsumsi ataupun dari farmasi ini memiliki perbaikan yang baik saat pasca pandemi. Hal ini mencerminkan bahwa pemulihan ekonomi, peningkatan daya beli konsumen, dan adaptasi perusahaan terhadap kondisi pasar barunya itu lebih baik. Nah, ketiga perusahaan menunjukkan kondisi yang stagnan atau bahkan menurun di tahun 2024. Yang ini juga bisa mengindikasikan kemungkinan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi makro, lalu mungkin adanya tekanan inflasi yang mempengaruhi daya beli atau peningkatan biaya operasional yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan yang proporsional. Lalu masuk ke dalam pengukuran ukuran produktivitas unit kerja yang kedua, yaitu adalah tingkat kepuasan karyawan, di mana pengukuran ini dilakukan dengan pendekatan terhadap perubahan jumlah karyawan dan juga penghargaan dari HR Asia Best Company Workforce. Nah, untuk yang pertama ini dari perusahaan Astra International dapat dilihat jumlah karyawan di perusahaan ini sangat berfluktuatif dan cenderung menurun di akhir tahun. Nah, akan tetapi jika dilihat berdasarkan peraihan penghargaan untuk HR Asia Best Companies to Work For ini, ternyata Astra ini mendapatkan penghargaan sama 6 tahun berturut-turut hingga tahun 2023, yang mengindikasikan bahwa karyawan di Astra ini tuh memiliki tingkat kepuasan yang tinggi, sehingga kemungkinan adanya fluktuasi jumlah karyawan ini bukan mengindikasikan bahwa turnover rate yang tinggi di perusahaan Astra, yang kemungkinan karena memang adanya perubahan strategi bisnis. Sedangkan untuk di perusahaan kedua dari Indofood CBP ini dapat dilihat berbeda dengan yang Astra, di CBP justru mengalami peningkatan jumlah karyawan sampai dengan tahun 2024, yang memang mungkin mencerminkan adanya pertumbuhan manajemen tenaga kerja yang baik serta peluang karir yang lebih baik di perusahaan FMCG. Nah, tetapi memang secara peraihan penghargaan ini, Indofood CBP ini sudah mendapatkan penghargaan HR Asia Best Company to Work For ini sebanyak 3 kali, meskipun masih di bawah Astra yang mendapatkan 6 tahun berturut-turut. Nah, sedangkan kalau dari Kalbe ini, perusahaan ini tuh belum pernah mendapatkan penghargaan HR Asia Best Company to Work For, tetapi dapat dilihat bahwa jumlah karyawannya itu stabil, menunjukkan tenaga kerja yang terkonsolidasi dengan kinerja SDM, meskipun memang belum sebaik Astra dan juga ICBP. Nah, untuk yang pengukuran produktivitas unit kerja yang ketiga atau yang terakhir ini adalah dari tingkat utilisasi waktu, yang dimana proses pengukuran ini dilakukan dengan pendekatan tingkat utilisasi kapasitas pabrik. Nah, untuk yang pertama ini dari perusahaan Astra, dari laporan Kearney ini menyatakan bahwa utilisasi industri otomotif di Indonesia ini sekitar 70% pada kuartil 1 di tahun 2024, meskipun memang mengalami penurunan dari 78% di kuartil 4 pada tahun 2023. Lalu untuk yang Indofood CBP ini, tingkat utilisasi dari kapasitas pabrik ICBP menunjukkan bahwa adanya pendapatan yang konsisten dari tahun 2020 sampai 2023, yang mengindikasikan bahwa mereka memang menggunakan kapasitas produksi di pabriknya itu secara baik. Nah, sedangkan dari Kalbe ini menunjukkan pendapatan yang memang stabil, meskipun di akhirnya ada sedikit penurunan yang
kemungkinan terjadi karena adanya dinamika pasar atau ada perubahan dari bauran produk di proses produksi. Nah, maka apabila dibandingkan untuk ketiga perusahaan ini, terdapat 3 poin utama. Yang pertama itu adalah utilitas kapasitas pabrik ini berbanding lurus dengan utilisasi waktu kerja tim, namun memang kemungkinan adanya dipengaruhi dinamika pasar, sehingga fluktuasi kapasitas pabrik otomotif ini memang terlihat lebih sensitif jika dibandingkan dengan stabilitas di ICBP dan juga KALB, karena memang ICBP dan KB ini mereka tuh memproduksi produk yang merupakan kebutuhan primer ya karena konsumen dan juga farmasi dibandingkan dengan otomotif. Lalu yang kedua adalah permintaan pasar sebagai pendorong utama fluktuasi yang didukung dengan efisiensi internal. Karena memang penyebab dari naik turunnya utilisasi kapasitas pabrik ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar yang bisa juga mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengatur proses produksinya. Lalu yang ketiga adalah manajemen utilisasi waktu tim yang memang bukan hanya sekedar pengoperasian waktu dari mesin yang memang membutuhkan strategi untuk utilisasi, sehingga manajemen tim yang efektif itu perlu memanfaatkan waktu untuk pelatihan, perbaikan proses, perawatan preventif dan juga kegiatan inovasi. Nah, selanjutnya dilakukan identifikasi masalah dari produktivitas unit kerja, di mana diagram fishbone ini membantu dalam mengidentifikasi stagnansi produktivitas unit kerja melalui 6 kategori akar penyebab. Nah, yang pertama dari manpower ini salah satunya meliputi kurangnya pelatihan, lalu motivasi yang rendah dan juga kualifikasi yang mungkin tidak sesuai. Kalau dari yang metode ini bermasalah pada operasional yang mungkin tidak efisien, kolaborasi yang rendah, dan juga kurangnya digitalisasi. Sedangkan di mesin dan peralatan ini kemungkinan peralatan produksi yang digunakannya kurang maksimal dan juga kurang pemanfaatan di teknologi baru. Nah, kalau dari bahan baku, salah satunya adalah kemungkinan dari pengolahan inventaris yang belum efisien, sedangkan dari measurement, kemungkinan adanya KPI di unit kerja yang memang tidak akurat, yang juga didorong dengan sistem pelaporan yang tidak efektif, lalu di lingkungan, terutama karena adanya dinamika pasar, dan juga kondisi geopolitik. Nah, berdasarkan hasil dari identifikasi masalah tersebut, maka di sini kami mencoba untuk mengembangkan beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas unit kerja. Yang pertama adalah menyeimbangkan beban kerja tim secara adil, dengan tujuannya adalah mengoptimalkan kontribusi tiap anggota tim agar produktivitasnya merata. Aksi yang bisa dilakukan adalah dengan memantau output individu secara real time dan juga mengalokasikan tugas berdasarkan kapasitas dan performa kerja, dengan didukung dengan AI-nya seperti Workday atau yang digunakan untuk AI alokasi jam kerja, serta Power BI untuk memberikan gambaran dari dashboard unit kerja atau tim. Lalu yang ketiga adalah mempercepat penyelesaian tugas harian, di mana tujuannya adalah meminimalkan waktu tunggu dan mempercepat alur produksi. Dengan aksi yang bisa dilakukannya adalah digitalisasi SOP dan instruksi kerja, serta identifikasi hambatan proses dengan menggunakan data historis, serta dukungan AI-nya adalah seperti AI untuk membuat panduan kerja digital seperti Tulip dan Dozuki, atau AI untuk melakukan analisis proses seperti Celonis. Lalu di sini ada meningkatkan kehadiran dan partisipasi tim, dengan tujuannya adalah menjaga konsistensi kehadiran dan semangat kerja di lini produksi, dengan aksi yang bisa dilakukannya adalah menerapkan absensi digital untuk mengintegrasikan keterlibatan kerja dan menerapkan sistem pengakuan dan apresiasi yang berbasis data. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan SAP atau talenta, serta engagement tracking seperti Timut. Lalu yang selanjutnya adalah strategi menjaga kepuasan kerja anggota tim, dengan tujuannya adalah membangun lingkungan kerja yang positif dan suportif, dengan aksinya adalah melakukan survei kepuasan secara berkala dan rahasia, serta merespon dengan cepat terhadap keluhan melalui chatbot internal. Dan hal ini dapat dilakukan dengan
salah satu dukungan AI-nya adalah Culture M atau Tiny Pulse. Lalu di sini ada pemanfaatan chatbot seperti Dialogflow atau Tidio. Nah, yang selanjutnya adalah menjamin proyek tim selesai tepat waktu dengan tujuan untuk meningkatkan keberhasilan proyek tanpa penundaan. Dengan aksinya adalah melacak progres dari proyek dengan sistem manajemen digital dan juga memanfaatkan prediksi AI untuk menghindari keterlambatan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan Trello dan juga Forecast.app. Nah, lalu, strategi selanjutnya adalah memperkuat kerjasama antar anggota tim dengan tujuannya meningkatkan sinergi dan komunikasi dalam tim produksi. Dan hal yang bisa dilakukannya adalah memanfaatkan platform komunikasi tim secara terpusat serta menganalisis pola kerja untuk perbaikan struktur tim. Dengan dukungan dari, AI-nya seperti Microsoft Teams, lalu ada Worklytics atau, AI untuk kolaborasi. Dan yang terakhir adalah mengelola waktu kerja tim secara efisien dengan tujuannya adalah mengurangi waktu tidak produktif dan meningkatkan efektivitas dari kerjanya. Dan aksi yang bisa dilakukannya adalah memantau aktivitas kerja tim secara digital dan menggunakan rekomendasi AI untuk penjadwalan shift secara optimal. Dan IT atau AI yang bisa digunakannya adalah Clockify dan juga Microsoft Scheduler. Baik, setelah kita mempelajari terkait produktivitas tingkat individu dan tim, jadi saya review lagi ya, ada 3 perusahaan, yaitu ada Astra International yang merupakan perusahaan otomotif terbesar di Indonesia, ada perusahaan pangan terbesar yaitu Indofood, dan juga perusahaan farmasi terbesar yaitu PT Kalbe. Setelah mempelajari 2 tingkat, yaitu ada individu dan unit kerja, maka masuk ke tingkat perusahaannya. Next slide. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, mungkin saya akan menjelaskan terkait definisi dari produktivitas perusahaan tingkat manufaktur. Yang pertama, menurut Sumat, jadi produktivitas tingkat manufaktur itu ada 4 fase siklus. Yang pertama ada pengukuran, evaluasi, perencanaan, dan peningkatan produktivitas. Kemudian menurut Prokopenko yang merupakan bagian dari ILO juga, Labor Organization, jadi di mana beliau menyatakan bahwa pendekatan terintegrasi untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan meningkatkan produktivitas melalui beberapa elemen seperti ada elemennya sumber daya manusia, modal, material, energi, dan informasi. Nah, dari kami sendiri mendefinisikan sebagai sistem pengelolaan terintegrasi yang meliputi pengukuran, evaluasi, perencanaan, dan efektivitas terhadap tadi sumber dayanya, ada manusia, modal, material, energi, dan informasi pada periode waktu tertentu. Nah, untuk manajemen produktivitas perusahaan manufaktur, itu ada elemen-elemen atau faktor-faktor yang berpengaruh. Yang pertama ada faktor internal, seperti tadi, yaitu SDM, teknologi dan peralatan, sistem produksi, kemudian metode kerja. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternalnya, yaitu faktor luarnya, ada pasar, kebijakan, dan infrastruktur. Lanjut. Nah, dalam mengukur produktivitas tingkat perusahaan manufaktur, kami menggunakan prospek analisis yang merupakan singkatan dari yang pertama adalah production. Jadi di mana mengukur efisiensi, misalnya efisiensi mesin, output per jam operasi, tingkat reject ataupun defect, dan lain-lainnya. Kemudian organisasi, yaitu terkait struktur organisasi, efektivitas dalam komunikasi, kemudian sistem manajemen mutunya, kemudian sales atau penjualan. Jadi misalkan revenue per karyawannya, market share-nya, lalu tingkat kepuasan pelanggan. Kemudian produk bagaimana tadi product mix optimization, optimisasi produk, kemudian menghasilkan produk yang baru, kemudian kualitas produk itu masuk ke produk. Kemudian arbiter ini adalah tenaga kerja. Jadi misalkan adalah output per manpower, efisiensi tenaga kerja, skill development, pengembangan skill tenaga kerja. Kemudian dimensi yang terakhir adalah capital, ada ROI, return of investment, asset utilization rate, kemudian working capital turnover.
Nah, kelompok kami menggunakan prospek analysis, alasannya karena apa? Jadi berdasarkan literatur kami baca, itu karena prospek ini komprehensif, jadi cukup lengkap, dapat menangkap produktivitas perusahaan secara keseluruhan, kemudian juga terstruktur, jadi ada 6 bagian yang diukur, kemudian sikapnya adalah measurable, jadi sangat erat dengan keteknikan, jadi sangat kuantitatif, dan juga actionable. Jadi setelah perusahaan mengidentifikasi prospek analisis, maka perusahaan dapat langsung melakukan action terhadap kekurangan-kekurangan produktivitasnya. Lanjut. Nah, kemudian yang pertama kami coba analisa produktivitas produksi. Jadi cukup banyak tadi ya indikator-indikatornya. Kami hanya mengambil 2 yaitu OEE dan defect rate. Kenapa sih? Jadi pertama adalah OEE itu karena terkait keefektifan dari perusahaan. Nah, jadi keefektifan itu kalau dilihat pada grafik bahwa PT Kalbe itu cukup tinggi selama 5 tahun terakhir. Sedangkan di PT Indofood itu cukup stagnan seperti itu, di bawah. Sedangkan Astra itu ada di level menengah. Untuk penjelasan, nanti kami akan jelaskan secara detail di slide selanjutnya. Kemudian ada defect rate. Defect rate ini ada tingkat kecacatan produk. Jadi kalau semakin tinggi defect rate-nya, maka makin jelek kualitas produknya. Kalau kita lihat bahwa Indofood ini defect rate-nya cukup tinggi, yaitu 1% lebih. Untuk Astra cukup baik, awalnya tinggi, kemudian menurun di tahun 2023, di bawah 1%. Begitu juga dengan Kalbe yang cukup baik karena konsisten di bawah 1%. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, dapat kita simpulkan juga bahwa PT Indofood ini adalah perusahaan dengan produktivitas produksi yang cukup rendah. Next. Nah, kami memilih bahwa Indofood ini perlu adanya strategi ya. Tapi sebelum ke strategi, kita identifikasi dulu nih fishbone diagramnya, identifikasi masalahnya. Misalnya dari man. Jadi misalnya kurangnya konsistensi kinerja si operator ini dalam memproduksi mie misalkan. Kemudian dari segi mesin terkait efektivitas mesin yang tidak optimal, utilisasi mesin yang tidak mencapai 80%, seperti itu. Kemudian dari segi metode misalnya TPM, yaitu total preventive maintenance yang belum optimal. Kemudian measurement itu pengukuran, misalnya perlunya penilaian kualitas secara real time menggunakan teknologi real time, IoT, Internet of Things. Kemudian dari segi material, misalnya inventory, bahan baku, perlu adanya pengendalian inventory, misalnya menggunakan SAP seperti itu. Kemudian ada environment itu berarti lingkungan, misalnya area produksi yang perlu terkontrol, misalnya suhunya, kelembapannya, dan tata letak yang harus efisien. Next slide. Nah, berdasarkan permasalahan tadi, jadi kami menyarankan nih strateginya kepada Indofood. Yaitu yang pertama adalah dalam waktu 0 sampai 3 bulan, salah satunya apa? Yaitu standarisasi parameter proses produksi agar tingkat cacatnya rendah. Terkait keefektifan bisa yang pakai optimasi layout area produksi. Jadi tata letak di bagian produksinya itu diperbaiki agar lebih flow-nya lebih lancar. Kemudian untuk short term atau 3-6 bulan, tadi TPM harus coba diimplementasikan, baik total produktif, total preventif, seperti itu. Kemudian juga sistem quality monitoring harus coba real time, pakai IoT, Internet of Things, ataupun computer vision, atau pakai sensor. Kemudian juga untuk jangka medium, jadi lakukan transformasi. Nah, coba mulai menjalankan preventive maintenance. Jadi melakukan pencegahan dulu nih sebelum mesin itu benar-benar rusak. Kemudian tadi perbaiki skill operatornya, lakukan training kepada operator terkait tadi kecacatan produk, mengoperasikan mesin seperti itu. Kemudian untuk jangka panjang, coba mulai digitalisasi untuk sistem produksinya. Tadi gunakan Internet of Things, computer vision, dan gunakan analisa yang cukup mendalam seperti itu. Jadi analisa ke akar misalnya produknya cacat, itu analisanya sampai ke akar atau ke simptomnya seperti itu. Next slide. Nah, kemudian tadi prospek kan pertama production, yang kedua adalah organization. Organization ini kami menggunakan 2 parameter, yaitu ada employee engagement score. Jadi bagaimana
tingkat engagement karyawan. Jadi kalau makin tinggi itu makin baik. Jadi dapat dilihat bahwa PT Kalbe ini cukup memimpin ya dibandingkan dengan Astra maupun Indofood, yang Indofood berada di bawah untuk tingkat engagement. Jadi karyawan itu organisasi ini belum menghasilkan karyawan-karyawan yang berkualitas seperti itu. Nah, kemudian ada training hours per employee. Jadi jam pelatihan karyawan juga penting karena kan kalau karyawan itu pelatihan makin banyak, skillnya makin baik, dapat meningkatkan produktivitas. Nah, dapat dilihat juga untuk PT Indofood juga mengalami kekurangan jam kerja karyawan, sedangkan PT Kalbe dan juga Astra cukup memimpin. Next slide. Nah, ini tadi terkait Indofood. Jadi Indofood ini ada cukup bermasalah ya terkait tadi produksi dan juga organisasi. Nah, akar masalahnya seperti apa sih setelah kami analisa? Yang pertama tadi, kenapa engagement-nya rendah? Itu karyawan ini kurang berkualitas karena tingkat keterlibatan karyawannya cukup rendah di perusahaan. Jadi kurang melibatkan karyawan banyak, terlalu fokus ke pimpinan-pimpinannya. Kemudian infrastruktur, betulnya adanya knowledge sharing atau platform e-learning, jadi kayak video pembelajaran ataupun PDF-PDF pembelajaran, misalnya cara produksi, cara manajemen, seperti itu. Dari segi metode, mereka ini sistem pengembangan SDM-nya masih kurang efektif, jadi perlu adanya sistematis dan perlunya knowledge management system, KMS tadi, berhubungan juga dengan platform tadi. Kemudian dari segi manajemen, perlunya adanya improvement, continuous improvement di bidang produktivitas organisasi. Jadi perlunya ide-ide dari karyawan dari yang paling bawah sampai paling atas untuk tadi sampai ke manajemen seperti itu. Kemudian dari segi measurement, pengukuran salah satunya tuh KPI. Jadi KPI itu harus efektif, jadi harus sesuai dengan kapabilitas si karyawan. Kemudian juga dari segi environment atau lingkungan, itu budaya kerja, misalkan tidak terlalu pressure yang besar, diberikan pekerjaan sesuai kapabilitas si karyawan, seperti itu. Diberikan pressure sesuai dengan kemampuan si karyawan. Kemudian adanya terkait hiburan-hiburan untuk membantu menghilangkan kejenuhan karyawan, seperti itu. Lanjut. Nah, strateginya, jadi yang pertama tadi penguatan SDM dengan akselerasi training. Jadi baik training secara online, offline, kemudian juga terkait knowledge management enhancement. Jadi tadi yaitu membangun knowledge management system melalui platform-platform. Kemudian komunitas-komunitas yang dapat membantu misalnya karyawan yang skillnya kurang dapat dibentuk komunitas. Jadi mereka tuh bisa saling bekerja sama, saling diskusi untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kemudian ada employee engagement improvement. Jadi bagaimana meningkatkan kemampuan karyawan dengan voice employee. Jadi mendengarkan suara karyawan dari paling bawah sampai paling atas. Jadi cukup ada demokrasi di perusahaan tersebut. Kemudian ada performance management system. Jadi KPI. Jadi KPI itu perlu dimonitoring misalnya setahun 2 kali. Selain kuantitas juga secara kualitatif, face to face antara manajer sama karyawan. Kemudian ada cultural transformation, jadi perlu adanya budaya learning organization, jadi terus belajar, dan change management program, jadi perlu adanya program yang terus berubah sesuai dengan kondisi lingkungannya, seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian yang cukup penting adalah sales atau penjualan. Kalau kita lihat bahwa Kalbe Farma ini cukup rendah ya revenue per karyawannya dibandingkan dengan Astra maupun Indofood seperti itu, karena mungkin juga ini kan obat-obatan ya. Astra yang otomotif, mobil, margin keuntungannya lebih besar. Itu juga faktor utamanya. Indofood juga mereka sudah ekspor sampai ke Afrika, ke Eropa, Amerika, marginnya cukup besar juga di segi profit. Kemudian CSI ini tingkat kepuasan pelanggan, bahwa kami lihat bahwa cukup baik ya perusahaan, jadi nilainya di atas 4, tetapi Kalbe Farma ini cukup pas-pasan gitu, cukup di 4, jadi butuh adanya cara untuk peningkatan kepuasan. Tapi sebelum itu identifikasi dulu apa yang mempengaruhi tingkat kepuasan si customer ini. Mungkin slide selanjutnya. Nah, kami identifikasi bagaimana sih cara untuk meningkatkan penjualan di PT Kalbe. Kan tadi Kalbe cukup rendah ya dari skor CSI dan revenue-nya. Yang pertama,
kami lihat bahwa rupanya di PT Kalbe ini tingkat rotasi karyawan tuh cukup rendah, terutama di bagian sales, departemen marketing. Jadi perlu juga ada rotasi karyawan agar karyawan tuh cukup refresh dengan ilmu-ilmu baru mereka atau ketemu pelanggan-pelanggan baru mereka tuh cukup refresh. Kemudian juga dari segi metode, kan farmasi ini kan regulasi cukup ketat ya dari Kementerian Kesehatan. Kemudian kan yang menyangkut nyawa hidup seseorang ya, kalau salah minum obat itu bisa bahaya juga, metode terkait regulasi. Kemudian ada segi material. Material ini terkait bahan, misalnya infrastruktur cold chain. Jadi kan obat-obatan itu harus ada pada suhu yang tepat. Jadi perlu adanya infrastruktur cold chain. Dari segi market atau pemasaran sendiri, kompetisi yang cukup besar. Ada misalnya Kimia Farma punya BUMN yang menjadi saingan kuat dari si PT Kalbe ini. Next slide. Nah, gimana sih caranya PT Kalbe tadi berkompetisi dengan BUMN, Kimia Farma, atau menangani permasalahan produktivitas penjualannya? Yang pertama tadi SDM. Selain melakukan rotasi, juga sistem reward kepada karyawan. Jadi perlu juga diberikan hadiah, misalnya liburan atau bonus seperti itu pada karyawan yang mencapai target penjualan. Kemudian juga perlunya teknologi e-learning, salah satunya bagaimana cara memasarkan yang benar. Apalagi sekarang sudah banyak digitalisasi, bagaimana cara memasarkan secara digitalisasi. Kemudian penyederhanaan proses, jadi beririsan juga nih sama digitalisasi. Jadi yang awalnya mungkin datang-datang ke toko obat, mungkin sekarang pakai digital. Jadi ada tukang antarnya, kurirnya, seperti itu. Kemudian juga sistem tracking real time, jadi men-tracking tempat-tempat mana sih yang belum sampai atau dijangkau oleh si PT Kalbe ini dengan algoritma-algoritma tertentu misalkan. Kemudian penguatan infrastruktur, jadi misalnya menggunakan AI untuk memprediksi stok obat-obatan. Infrastruktur misalnya sistem monitoring, udah sampai mana sih penjualannya, pemasarannya sudah, apakah sudah bisa ke luar negeri atau ke daerah-daerah tertinggal seperti itu. Kemudian untuk pengembangan pasarnya mungkin bisa bekerja sama juga dengan apotek-apotek sekitar. Kemudian perlu riset pasar. Jadi target konsumennya perlu diperjelas juga, obat-obatan untuk anak-anak, usia dewasa, dan orang tua. Next slide. Oke, prospek. P selanjutnya adalah produk. Jadi di mana produk ini misalnya pengembangan produk baru. Astra International itu cukup lama karena kan produknya mobil ya, otomotif, mobil, mungkin ada juga motor gitu kan, cukup lama. Kemudian rupanya Astra ini margin keuntungannya itu cukup kecil dibandingkan yang lain. Berarti bisa dibilang belum efisien lah proses produksi mereka. Kemudian untuk ketiga perusahaan ini itu sudah cukup sertifikasi ISO, udah ada sertifikat halal untuk Indofood, ada proper emas dari Kementerian untuk Kabel Farma, dan Astra ini sudah sertifikat dari Eropa. Jadi sudah cukup baik. Tapi setelah kami identifikasi, Astra ini cukup punya PR terkait lamanya dalam pengembangan produk dan juga margin yang cukup rendah untuk produk baru. Mungkin kami identifikasi di slide selanjutnya. Next. Nah, untuk yang Astra sendiri, kenapa sih mereka tuh cukup lambat dalam mengembangkan produk-produk baru? Karena tadi, yaitu mereka tuh kan teknologi otomotif yang butuhkan training yang cukup lama, bisa dibilang ya, mulai dari materialnya, cara uh, menyusunnya, mobilnya, seperti itu, energi mobilnya. Kemudian juga dari segi mesin, jadi butuh waktu setup gitu kan, desain mobil kan beda-beda, misalnya Innova, Avanza, seperti itu. Jadi butuh setup time yang cukup panjang. Kemudian juga dari segi metode. Nah, metode ini kan mereka juga ada ikut standarisasi Eropa, jadi perlu adanya mengikuti standarisasi ISO, mobil mana yang harus sesuai dengan misalnya standarisasi negara Eropa, Asia, ataupun Amerika. Dari segi measurement, salah satunya adalah tadi ROI-nya. ROI-nya tuh cukup rendah, dan KPI-nya, kan KPI ini juga cukup kompleks juga untuk mobil ini kan, karena komponennya juga kompleks, dan cara penyusunannya, assembly-nya juga cukup kompleks. Yang yang terakhir ya, yang kedua terakhir itu ada material. Jadi rata-rata untuk Indonesia sendiri itu material itu masih impor untuk penyusunan mobil. Jadi hanya penyusunannya aja di sini. Jadi materialnya masih impor. Dan dari segi lingkungan, sekarang ini kan sudah banyak regulasi energi ramah lingkungan ya. Astra ini kan masih pakai mobil yang berbahan bakar kayak
bensin premium Pertalite yang emisinya cukup banyak. Itu juga jadi tantangan bagi Astra mengembangkan produk baru. Next slide. Nah, gimana sih strateginya? Yang pertama, pengembangan produk baru. Jadi jangan sistemnya tuh linear, tapi agile. Jadi perbaikan secara siklus seperti itu. Jadi kayak mobil Avanza Xenia tuh diperbaiki secara agile terkait komponennya, kemudian materialnya seperti itu. Kalau bisa materialnya juga dari dalam negeri, jadi tidak eh, boros ongkos ataupun biaya operasional. Kemudian dari segi profit, kami menyarankan pakai just in time atau manufacturing excellence. Jadi bagaimana sistem rantai pasoknya itu tadi lebih rendah biayanya. Kemudian perbaikan quality management. Jadi bagaimana menggunakan digitalisasi. Jadi untuk sistem sensor menggunakan IoT dan computer vision. Misalnya untuk pemasangan sudah menggunakan tangan robot seperti itu. Kemudian pengembangan SDM. Jadi bisa menerapkan tadi yaitu departemen R&D-nya tuh lebih dikembangkan lagi untuk tadi menghasilkan produk-produk material yang misalnya kuat untuk komponen mobil ataupun bisa juga komponennya kuat dan harganya murah. Jadi cukup memberikan nilai positif kepada konsumen. Kemudian ada manajemen inovasi. Jadi kan mobil ini kan cukup banyak ya. Ada dari Eropa, ada BMW dan lain-lainnya. Butuh adanya inovasi, model mobil terbaru ataupun inovasi Astra untuk menciptakan mobil listrik agar tidak tertinggal dari para saingannya. Kemudian ada perlunya monitoring. Nah, salah satu tools yang bisa untuk monitor itu balance scorecard. Jadi untuk mengidentifikasi dari segi finansial, organisasi, dari segi eh, perkembangan SDM-nya itu bisa dimonitoring dengan balance scorecard agar Astra ini selain ekonominya juga SDM-nya maju dan juga aspek-aspek lainnya juga maju. Next slide. Kemudian tenaga kerja. Nah, setelah kami ulik-ulik data rupanya tingkat turnover untuk di PT Kalbe ini cukup tinggi untuk perusahaan obat-obatan. Nah, untuk analisa identifikasi masalahnya akan kami jelaskan pada slide selanjutnya. Jadi untuk masalah di Indofood sama Astra juga cukup rendah ya tingkat turnover karyawannya. Sedangkan juga kalau kita balik ke revenue karyawan, PT KLB juga cukup rendah tingkatnya. Karena kan obat-obatan ya kalau dibandingkan Astra yang mobil tadi cukup besar dan Indofood juga sudah ekspor ke luar negeri. Jadi KLB ini masih kalah saing. Mungkin ke next slide. Nah, kami identifikasi nih. Jadi Kalbe ini kami langsung masuk ke strateginya. Jadi bagaimana pentingnya tadi terkait produksi tenaga kerja tuh tenaga kerja sales ya, tenaga kerja penjualan yaitu perlu adanya sertifikasi medis. Jadi tenaga kerja ini tahu jenis-jenis obatan. Jadi nggak hanya di bidang farmasi aja, tapi penjualnya juga paham tentang obat-obat yang dijual. Kemudian ada kompetensi teknis yaitu di PT Kalbe ini juga sudah mendapatkan GMP. Mungkin perlu juga sertifikasi ke operator-operatornya terkait bagaimana memproduksi obat yang baik dan benar. Kemudian ada efisiensi operasional, perlu adanya menerapkan lean manufacturing. Jadi manufacturing yang cukup efisien dan mengurangi human error karena kan kalau obat cukup bahaya kalau terjadi human error. Jadi bisa menggunakan teknologi agar mengurangi human error. Misalnya farmasi kalkulator seperti itu. Jadi memformulasikan obat-obatan dengan kalkulator akurasi yang tinggi. Kemudian ada revenue enhancement program. Jadi bagaimana ada training untuk tim sales. Jadi selain diajarkan cara penjualan juga diajari terkait obat-obatan, pengetahuan produk, dan lain-lainnya. Next slide. Nah, kemudian salah satu aspek terakhir dari prospek adalah capital. Capital ini terkait modal ya atau yang dimiliki oleh si perusahaan ini. Jadi kita lihat bahwa Kalbe Farma ini cukup rendah ya untuk working capital turnover. Jadi capitalnya ini cukup rendah. Kemudian juga untuk payback period, jadi setiap proyek-proyek atau produk yang baru dari PT Kalbe ini juga uh, cukup bermasalah juga. Jadi dari segi nilainya, mungkin kita ke next slide. Nah, jadi PT KLB ini untuk nilai payback periodnya ini cukup rendah juga dan capital turnover-nya. Jadi kami merekomendasikan adanya just in time. Kemudian untuk optimasi working capital turnover-nya itu butuh adanya automasi warehouse. Kemudian untuk
payment-nya kepada perlu adanya integrasi antar supplier dan distributor agar capital-nya itu juga seimbang. Dan tadi efisiensi payback period-nya, jadi bisa dibilang bukan hanya waktu aja ya, tapi gimana project-projectnya itu dinilai cukup rendah juga, produk-produk barunya itu cukup rendah. Nah, jadi kami sarankan butuh adanya digitalisasi, kemudian dalam membuat produk baru atau project baru, jadi modal yang keluar itu perlu adanya prediksi seperti itu. Jadi projectnya ini perlu adanya feasibility study agar modalnya tuh atau capitalnya tuh tidak terbuang sia-sia. Lanjut. Baik, selanjutnya itu dilanjutkan dengan produktivitas tingkat sektoral di sektor manufaktur. Mungkin bisa di next. Jadi seperti yang sudah dijelaskan dari level individu sampai level perusahaan juga, di sini diambil definisi bahwa produktivitas dari industri manufaktur itu merupakan mengacu pada efisiensi dan efektivitas yang dalam proses produksi di industri manufaktur, yaitu seberapa optimal sih sumber daya atau input seperti tenaga kerja, bahan baku, modal, dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang jadi atau output. Next. Jadi untuk elemen kunci dari produktivitas untuk sektor manufaktur, ini ada 9. Yang pertama itu adalah perencanaan produksi, lean manufacturing, pengendalian kualitas, pemeliharaan preventif, pengelolaan persediaan, otomasi dan teknologi, sumber daya manusia, inovasi dan R&D, dan yang terakhir adalah keberlanjutan dan green manufacturing. Next. Baik, untuk ukuran produktivitas sektor manufaktur, jadi yang pertama itu adalah produktivitas tenaga kerja yang di mana ini berfungsi untuk eh, memantau kinerja karyawan dan proses produksi yang bisa dirumuskan. Itu total output yang dalam ini adalah jumlah produk jadi dibagi dengan jumlah tenaga kerja atau jam kerjanya. Yang kedua itu adalah produktivitas mesin yang digunakan untuk menilai apakah mesin yang digunakan itu eh, optimal atau tidak. Yang kedua itu adalah mendeteksi downtime yang berlebihan yang dapat dihitung dengan rumus jumlah output dibagi dengan jumlah mesin atau waktu operasi mesin. Dan ini yang ketiga adalah rasio penggunaan kapasitas yang dimana bertujuan untuk memastikan kapasitas produksi yang digunakan dengan maksimal tanpa pemborosan. Dan yang kedua itulah semakin tinggi rasio ini, itu semakin optimal kapasitas yang digunakan dan dapat dihitung dengan rumus output nyatanya dibagi dengan kapasitas maksimal dan dikalikan dengan 100%. Next. Baik, selanjutnya itu adalah waktu siklus produksi yang dimana ini berfungsi untuk mengukur efisiensi dari produksi, respon terhadap permintaan pasar yang dihitung dengan menggunakan perhitungan waktu produksi total dibagikan dengan jumlah unit yang dihasilkan. Selanjutnya itu adalah tingkat cacat atau defect rate yang dimana semakin rendah menunjukkan bahwa proses produksi ini itu berjalan dengan efisien. Dan juga semakin tinggi ini dapat menunjukkan adanya permasalahan dalam proses produksi kalau defect rate-nya itu tinggi. Dapat dihitung dengan jumlah produk cacat dibagi total produk dikalikan 100%. Selanjutnya itu adalah produktivitas dari bahan baku yang dimana berfungsi untuk melihat efektivitas perusahaan dalam mengelola bahan baku dan meminimalkan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan tentunya. Yang dapat dihitung dengan jumlah output dibagi dengan jumlah bahan baku yang digunakan. Next. Selanjutnya itu adalah tingkat pengiriman tepat waktu atau on-time delivery rate yang berfungsi untuk mengukur efisiensi produksi dan logistik, mempertahankan kepuasan pelanggan, menumbuhkan kepercayaan di pasar. Dan indikator penting ini merupakan indikator penting dalam mengelola rantai pasok yang dapat dihitung dengan rumus jumlah pesanan tepat waktu dibagi dengan total jumlah pesanan dikalikan dengan 100%. Dan yang terakhir ini adalah Purchasing Manager Index, yang di mana PMI ini adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur aktivitas sektor manufaktur berdasarkan survei terhadap manajer pembelian di perusahaan manufaktur yang berfungsi sebagai menilai kesehatan
ekonomi sektor manufaktur dengan menganalisis faktor-faktor seperti produksi, pesanan baru, persediaan tenaga kerja, dan harga bahan baku. Jadi untuk PMI ini itu dihitung dalam bentuk indeks yang dengan skala 0 sampai 100, yang di mana PMI yang lebih besar dari 50 ini menunjukkan ekspansi dalam sektor manufaktur, yang di mana dalam kondisi industri itu sedang berkembang. Kalau PMI-nya di bawah 50 menunjukkan kontraksi dalam sektor manufaktur, dan kalau misalnya PMI-nya itu sama dengan 50, ini itu menunjukkan bahwa tidak ada perubahan dalam aktivitas manufaktur dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Next. Baik, faktor yang mempengaruhi produktivitas sektor manufaktur ini tentunya yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia, yang di mana itu ada tingkat pendidikan, keterampilan, yang ini dapat didukung dengan strategi pelatihan dan pengembangan keterampilan. Yang kedua itu adalah teknologi dan otomasi, penggunaan seperti robot dan AI. Yang ketiga itu adalah efisiensi proses produksi, yang di mana ini adalah perbaikan dari rantai pasok. Yang keempat itu adalah infrastruktur dan logistik, yang mempengaruhi distribusi bahan baku dan produksi jadi. Yang selanjutnya itu adalah kebijakan pemerintah dan regulasi. Yang selanjutnya itu adalah ketersediaan dan harga bahan baku, investasi dan modal, dan persaingan global dan inovasi. Next. Untuk ukuran kinerja dari sektor manufaktur ini adalah Purchasing Manager Index, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada beberapa nilai dari tahun 2014 sampai tahun 2023, yang di mana proporsi komponen pembentuk dari Purchasing Manager Index ini itu adalah persediaan, pesanan baru, produksi, pekerjaan, dan pengiriman pasok. Next. Yang kedua itu adalah pertumbuhan gaji pada industri manufaktur, yang di mana alasan tren laju pertumbuhan gaji sektor di industri manufaktur ini itu dilihat pada tabel tahun 2016 sampai tahun 2023. Yang pertama itu dari kondisi ekonomi makro dari dampak COVID. Yang kedua itu adalah kebijakan UMR yang bersifat desentralisasi yang menyebabkan perbedaan pertumbuhan gaji. Yang selanjutnya itu adalah perusahaan perusahaan multinasional yang cenderung membayar gaji lebih tinggi dibandingkan domestik. Yang keempat itu adalah disparasi gaji dan gejala perubahan komposisi tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Next. Yang ketiga adalah ekspor dari sektor manufaktur. Bisa dilihat pada gambar. Komposisi nilai ekspor ini masih didominasi oleh minyak kelapa sawit untuk dari sektor manufakturnya, dan di posisi kedua itu masih ada dari sisi dari batu bara, yang di mana peningkatan efisiensi dan produktivitas ini dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi dan didukung dengan pertumbuhan peningkatan permintaan terhadap produk manufaktur dari semua sektor manufaktur Indonesia, seperti suku cadang sepeda motor yang banyaknya ke Thailand, ke Malaysia, dan Vietnam contohnya. Next. Baik, yang keempat ini adalah jumlah perusahaan dan cakupan perusahaan. Seperti yang dilihat pada beberapa provinsi, diperlihatkan bahwa jenis perusahaan yang dominan di setiap provinsi itu dan kategori perusahaan dari tingkat kecil, menengah, besar, dan di mana totalnya itu dan di mana ada persentasenya, dan masih didominasi oleh industri kecil sepertinya dari analisa kami. Next. Nah, bisa nih next. Yang dilihat dari didominasi oleh industri kecil dari perusahaan IKM di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2023, terjadi peningkatan mulai dari tahun 2020 sampai ke 2023. Next. Untuk jumlah tenaga kerja bisa dilihat dari tahun 2015 sampai 2020, meskipun ada penurunan pada tahun 2019 akibat dampak COVID, tapi tahun 2020 sampai 2022 ini terjadi peningkatan dari jumlah tenaga kerja. Next.
Baik, untuk strategi untuk sektor manufaktur, yang pertama adalah ekspor produk yang bernilai lebih tinggi, dan yang kedua itu adalah memberikan insentif yang lebih besar pada perusahaan manufaktur. Next. Yang ketiga itu adalah meningkatkan efisiensi dari rantai pasoknya. Yang keempat itu adalah menciptakan regulasi dan birokrasi yang lebih ramah untuk investor. Yang kelima itu adalah menjadikan Indonesia yang dimana negara dengan kepastian hukum untuk kebijakan yang lebih stabil. Next. Dan yang terakhir itu adalah mengupayakan transformasi industri kecil menengah menjadi industri besar. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas bagaimana kontribusi manufaktur terhadap produktivitas nasional atau negara kita di Republik Indonesia ini. Next. Oke, yang pertama ini ada tampilan di mana menunjukkan presentasi kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah dari 2020 hingga 2021 itu cenderung stabil atau stagnan, dan kemudian di 2022 itu menurun, 2023 dan 2024 itu kembali menaik lagi. Dan ini ada hal yang unik. Next, boleh. Di mana ternyata kontribusi dari manufaktur terhadap PDB ini itu memiliki tren yang sama dengan perkembangan daya saing Indonesia gitu. Sehingga untuk tadi kontribusi itu dari 2020 ke 2021 itu cenderung stagnan. Pun ternyata daya saing mengalami hal yang sama, dan pada 2022 pun ikut berturun, baik itu daya saing maupun itu kontribusi dari manufaktur. Dan 2023 hingga 2024 itu meningkat kembali gitu, baik itu dari kontribusi dari manufaktur terhadap PDB maupun dari daya saing Indonesia itu sendiri, sehingga ini dapat disimpulkan bahwa ternyata sektor manufaktur ini tuh menjadi sektor yang penting atau sektor yang vital dalam mendukung daya saing Indonesia di mata global gitu. Next. Oke, selanjutnya setelah dianalisis baik itu dari tingkat individu hingga ke tingkat sektor pada industri manufaktur ini, maka tahap selanjutnya adalah merumuskan bagaimana strategi yang pas atau yang cocok untuk menyelaraskan antara tingkatan-tingkatan tersebut. Boleh next. Dan berikut merupakan transformasi dalam 5 tahun dalam beberapa step. Nah, jadi dirumuskanlah tujuan jangka panjang pada tahun 2030, yaitu mewujudkan sistem produktivitas sektor manufaktur nasional yang adaptif, berbasis teknologi digital, bersaing global, dan berorientasi pada peningkatan SDM, proses dan hasil kinerja yang berkelanjutan gitu. Dan seperti bagaimana tadi yang dijelaskan, terdapat 4 aspek atau 4 level dari produktivitas. Ada produktivitas individu yang memang berfokus pada peningkatan kompetensi dari personalnya. Kemudian ada tim, atau mungkin tadi dijelaskannya adalah fungsi kerja, yang mana ini mendorong kolaborasi, efisiensi operasional, dan sinergi lintas fungsi. Kemudian ada di tingkat perusahaan, itu transformasi manajemen produksi dan sistem operasional secara menyeluruh. Dan yang terakhir ada di sektor industri atau tadi sektor manufaktur, di mana ini skala transformasinya itu pada level nasional gitu, seperti penyusunan kebijakan, sertifikasi, dan sebagainya. Boleh next. Oke, berikut merupakan roadmap-nya dari 2025 saat ini hingga 2030 yang dirancang, di mana 2025 sampai 2026 itu merupakan tahap fondasi. Jadi ini tahap di mana kita mengembangkan dasar-dasar dari transformasi digital pada produktivitas, baik itu tentang kapabilitas atau kompetensi dari pegawai dan sebagainya. Kemudian di 2027 kita mulai mengoptimasi SDM dan sinergi antar fungsi, sehingga bukan lagi berfokus pada masing-masing fungsi, akan tapi sudah mencapai pada titik seluruh fungsi di sini berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih transformatif. Kemudian pada tahun 2008 itu mulai diintegrasikan teknologi dan lead system antar fungsinya. Di 2009 itu monetisasi proses dan skala AI operasional. Dan yang terakhir, 2030 itu konsolidasi dan keberlanjutan digitalisasi produktivitas. Next. Oke, nah berikut merupakan
plan ya, yang mana ini disintesis dari strategi-strategi per level. Ya, yang tadi memang dirumuskan sebelumnya gitu. Jadi ada berdasarkan sektor, ada berdasarkan perusahaan, ada berdasarkan tim atau unit, ada berdasarkan individu dimulai dari 2025 hingga 2030 sebagai berikut. Tadi ada disebutkan Lean, ada tentang quality, ada juga tentang kolaborasi sistem digital, ada monitoring juga tadi disebutkan, kemudian ada penerapan AI dan sebagainya. Gitu. Dapat dilihat pada slide berikut. Next. Oke, nah pada slide sebelumnya itu dipaparkan bagaimana sih rencana-rencana atau strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mendukung dari masing-masing level pada masing-masing tahun. Akan tetapi dari strategi-strategi tersebut itu memiliki keterkaitan dengan strategi lainnya, dan itu dirumuskan pada roadmap ini, di mana ini lagi-lagi ada sumbu Y-nya ini per level dan sumbu S-nya itu per tahun gitu. Jadi seperti misalnya di bisnis itu ada Daily Management Board Standards Process, yang mana setelah dibentuk Daily Management Board Standards Process-nya, kemudian tahap selanjutnya di 2026 nantinya adalah mendigitalize SOP dan KPI tracker gitu. Dan kalau kita lihat contohnya mungkin dari contoh sektor, itu ada AI Powered Productivity Ecosystem. Jadi memang yang awalnya kita membangun dulu nih AI Productivity Ecosystem-nya dulu, yang kemudian di tahun 2027 hingga 2008 itu dibangun database insentif untuk unit performance-nya gitu. Jadi ketika dia sudah dibangun rencananya, maka tahap selanjutnya itu bagaimana gitu. Ini digambarkan pada roadmap berikut gitu. Next. Gitu. Nah, setelah ditentukan sebenarnya yang mana dulu sih yang diterapkan gitu untuk masing-masing tahapan dan sebagainya, berikut ditunjukkan heat map matrix, yang mana heat map ini menunjukkan kepentingan atau urgensi dari masing-masing strategi gitu pada tahun serta level tertentu. Jadi pada tahun 2025 bisa dilihat bahwa ternyata penegasan atau fokus dari strategi yang dilakukan atau transformasi yang dilakukan adalah berfokus pada sektor, pada level individu gitu, dengan poin 3, sedangkan yang lain ada yang 2 dan 1. Sementara 2026 itu mulai memfokuskan pada ke arah tim, dari 2027 itu memfokuskan ke arah perusahaan dengan nilai 3 tersebut, dan peak-nya adalah di tahun 2028, di mana itu menggabungkan antara individu, tim, dan perusahaan serta sektor agar mereka berjalan beringan gitu. Dan kemudian di 2029 itu mulai masuk ke arah seperti kebijakan, yang mana memang fokusnya ada di perusahaan sektor, dan 2030 pun sama dengan 2029 yang memang berfokus pada perusahaan dan sektor gitu. Di next boleh. Oke, dan bagaimana sih kita mengukur atau indikator dan harapan apa pada 2030 nanti? Yang pertama adalah produktivitas tenaga kerja itu meningkat 20%, yang itu diukur dari output per jam kerja. Kemudian ada juga defect rate dari seluruh perusahaan itu menurun di bawah 0,5 secara nasional. Jadi mungkin awalnya sekarang defect rate mungkin ada di 5% dan sebagainya. Itu di 2030 nanti harapannya adalah mereka nilai defect rate-nya itu di bawah 0,5%. Kemudian ada OEE atau effectiveness equipment, overall effectiveness equipment di sektor manufaktur itu rata-rata lebih dari 85%, atau ini tuh rata-rata ketergunaan dari equipment gitu, lebih dari 85%. Ini tuh untuk meningkatkan efisiensi gitu. Next. Oke, kedua terakhir ada retensi karyawan produktif itu lebih dari 90%, dan yang terakhir ada 5% pelaku manufaktur itu harapannya telah menggunakan sistem yang berbasis AI atau IoT gitu. Boleh next. Oke, kita sampai di tahap kesimpulan di mana ada 5 poin. Yang poin pertama adalah mengenai peran sektor manufaktur, di mana sektor manufaktur ini tuh memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa ternyata kontribusi manufaktur itu sejalan dengan peningkatan daya saing dari Indonesia itu sendiri. Dan yang kedua ada identifikasi permasalahan produktivitas
di mana ternyata masing-masing level itu memiliki masalah-masalahnya sendiri, berbagai tantangan sendiri yang dimana itu dapat diringkas dalam bentuk kurangnya standar kerja, rendahnya efisiensi SDM, terbatasnya pemanfaatan teknologi, dan belum optimalnya pengukuran kinerja gitu. Kemudian yang ketiga ada peran teknologi dan AI di mana pemanfaatan teknologi seperti AI, IoT, dan dashboard interaktif seperti yang tadi disebutkan ada Power BI dan sebagainya itu menjadi pengungkit dalam mengukur, menganalisis, dan mengendalikan produktivitas secara lebih efektif dan presisi gitu. Next. Oke, ternyata terakhir ada kesimpulan di poin 4 yaitu mengenai rencana transformasi produktivitas gitu yang dimana rencana ini disusun dalam jangka panjang sekitar 5 tahun untuk satu periode yang mana ini berbasis 4 dimensi atau 4 level individual, tim, perusahaan, dan sektor sehingga setiap dimensi ini itu memiliki tahapan, inisiatif, target, dan capaian tahunan tersendiri yang dirancang untuk membangun sistem produktivitas yang adaptif, berbasis digital, dan berkelanjutan. Next. Oke, sekian dari kami. Sekian dari penjelasan kelompok kami tentang sektor manufaktur ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum? Udah ya? Udah kan rekornya? Ya, oke udah.